Sudah ada, sudah masuk. Ada Mas Adit masuk? Oke. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Balik lagi di Brownies ya, edisi hari ini agak mundur sedikit ke jam 12 siang, jam-jam lagi lapar-laparnya. Brownies balik lagi nemenin pemirsa dan juga pendengar setia yang sedang ada di rumah. Episode kali ini kita akan membahas tentang yang manis-manis. Kalau Brownies tuh nggak pernah jauh dari yang manis-manis nih Mbak ya. Ada siapa sih bintang tamu kita di Brownies episode kali ini? Walaupun aku sekarang sendirian ya, tapi ditemenin sama Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina? Alhamdulillah baik. Mbak Ina Azmi namanya, cantik banget namanya, sesuai sama orangnya. Masya Allah. Ini warnanya yellow ya, ini sama banget sama kue yang Oh dibawa. iya kebetulan ya. Sama, Oh iya, satu sama. nada ya. Nih, tema kita pada siang hari ini adalah dari kuas ke dapur, Mua rintis usaha pai susu. Ini dari mana ceritanya tiba-tiba seorang Mua banting setir jadi bakulan kue nih, pai susu lagi. Iya. Sebenarnya kalau pai susu ini waktu dulu 2016. Oh udah lama Udah ya berarti ya? lama sebenarnya. Cuman lama vakum karena ya kemarin kan fokusnya di MUA. Terus Covid kan juga kemarin. Oh iya 2019 tuh Covid. 2020 kita di sini. Oh iya 2019 2020 oke. Ya, 2020. Terus balik lagi jualan pai susu ini sekitar tahun 2023 apa 2024 lupa. Pokoknya sekitar 2023 apa 2024 balik lagi jualan pai susu ini. Berarti memang udah ada basicnya dari kemarin pas lagi Covid. Iya, dulunya 2016 itu dulunya beli punya orang, cuman bukan di Tabalong. Oke. Di Banjarmasin. Nah terus penasaran kan nih, oh ini gimana sih cara bikinnya lah, riset kan. Nah akhirnya belajar tuh juga nggak langsung jual. Dikonsumsi sendiri dulu. Iya dikonsumsi dulu, gitu ya. trial dulu, coba dulu ke keluarga. Dulu modal awalnya berapa nih Mbak Ina? Modal awal bikin ini sekitar yang termasuk beli teflon segala macam kan, ini kan pai susu teflon sebenarnya. Oke. Oh jadi itu dari alat-alatnya sendiri langsung ngedadak beli berarti Iya, ya? mendadak beli karena nggak punya kan. Oh alah, iya sih karena di rumah punyanya koas gitu ya, Iya. make up Iya, gitu ya. kuas, make up kan adanya itu. Iya benar. Kalau modal awal sih kurang lebih 400 ribuan. Untuk modal bahannya aja, tapi Bahan. untuk yang lain-lainnya mungkin lebih ya daripada Iya, itu ya, karena lebih. memang harus mulai lagi dari Iya awal. dari nol kan. Nah, kenapa sih tiba-tiba menemukan ide gitu ya? Ini kan biasanya dari Mua nih ya. Kak emang sih agak-agak deket sebenarnya Mua sama kue lah ya, Iya. kue pengantin gitu Iya. kan. Itu agak-agak ada kolerasinya gitu. Kok tiba-tiba ke pai susu ini? Potensinya gede sih di sini. Oke. Karena nggak ada yang jual pai susu jumbo di sini. Iya sih, Iya. betul sih. Kita Sedikit mungkin ya, Iya. sedikit yang jual ya. Setahu saya di Tabalong belum ada. Hah, iya kah? Yang jumbo ya, Yang jumbo, oke, Ya kan oke. saya jual yang versi jumbo. Hahaha. Oh, jadi idenya awalnya dari situ ya. Iya. Sampai akhirnya memberanikan diri buat banting setir. Tapi Mua sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah tetap jalan. Masih jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah nih ya, misalkan lagi manggil Mbak Ina nih, Mbak, aku mau order dong, misalkan buat sekalian di make upin, jangan lupa bawa pai susunya gitu kan. Boleh. Sering ya banyak kayak Boleh. gitu nggak? Iya, sering. Sering banget ya Sering. kayak gitu ya. Seru banget. Proses dari awal membuatnya. Ini tadi kita spill sedikit bahwa nggak langsung dijual, tapi dikonsumsi sendiri dulu, ada riset dan lain sebagainya dulu. Menemukan sesuatu hal yang menantang mungkin atau gagal kah, kurang matang Trial dan lain error, sebagainya. sering banget.
nggak terhitung trial errornya. Dia hangus. Terus ini kan ada 2 lapis. Ini bagian kue keringnya di bawah. Iya betul. Di atasnya yang basahnya kan. Nah untuk yang bawahnya ini trial errornya luar biasa. Hangus, kurang renyah, terus dia keras, terus dia terlalu lembut juga nggak bisa. Jadi memang ada ini ya, ada standarisasinya Iya, gitu ya. Dia ada takarannya. Ada takarannya. Akhirnya harus menemukan formulanya sendiri. itu Makanya setelah berapa lama? kurang lebih trial error 1 bulan coba. Wow, Iya, 1 bulan. iya karena dia ini sebenarnya terlihat simple tapi pekerjaan bikin pie susu ini ribet sebenarnya. Dia nggak bisa salah. Iya betul banget ya. Karena kalau misalkan dia terlalu kering juga atasnya takutnya nggak mateng gitu Nggak kan mateng. ya, gitu ya. Terus hangus juga. Bawahnya itu ya. Bawahnya hangus, atasnya nggak mateng. Nah ini nih biasanya dicari kalau pas lagi bulan puasa ya. Ini banyak banget deh kayaknya Iya, pas lagi. peminatnya apalagi pas mau lebaran. Nah bener banget pas mau lebaran. Kan banyak banget nih Mbak variasi-variasi dari pie susu ya. Kayak sekarang tuh udah pakai topping-topping buah, terus coklat dan lain sebagainya. Ini kayaknya Mbak Ina nih masih autentik sekali gitu. Maksudnya masih Lebih fokus ke original, tapi kalau Original. klien request untuk misalnya pakai topping keju, buah, itu bisa kok. oh jadi by request boleh By request, apa aja. boleh. Kita ngomongin harga nih, ini di segmen pertama kita udah langsung ngomongin harga ya. Awal-awal menentukan harga ya, ini pasti akan menjadi kesulitan banget ya. Karena kalau misalkan yang aku tahu nih, bikin ini tuh telurnya banyak banget. Susunya juga banyak. Iya. Iya kan? Iya benar. Jadi justru yang namanya terigunya itu cuma sedikit. Iya betul. Bener sekali. kan? Nah dan kalau misalkan tahu lah ya, yang suka banget beli pie susu di luaran sana pasti agak pricey, agak mahal. Nah gimana sih cara Mbak Ina sendiri menentukan produk yang akan dijual, terus cara menentukan harga yang sesuai sama pasaran yang sekarang nih? Kalau saya sih dari 2016 udah pernah beli di tempat lain kan dulunya. Nah saya riset aja, oh ini kira-kira per tahun naiknya berapa? Oh, Kira-kira segini masuk nggak di kantong para pembeli? benar-benar. Ini kemahalan nggak? Ini kemurahan nggak? Awal-awal jual dulu harga 70.000, itu 2016. Wow, sekarang berapa harganya? Sekarang 100.000. 100.000 tapi gede banget, ini versi jumbo, party size ya. Iya. Ini aku kalau misalkan makan sendirian nggak akan sanggup nih segini nih, ini pasti bisa. Habis kok Mbak. Kan diawet-awet. Sambil mikir-mikir gitu, aduh ini berapa banyak kalori yang masuk. Tapi yang memang suka bikin kalap ini enak banget kan. Rasanya nanti kita bakalan ada sesi icip-icip ya, seenak apakah nih pie susu dari Mbak Ina ya, yang biasanya ekspor banget di bidang permuaan, make up dan lain sebagainya, tiba-tiba banting setir ke pie susu dan ternyata menghasilkan cuan. Bener banget. Ini kalau dari jawabannya yakin banget ya. Sebelum kita break ke segmen selanjutnya nih ya, Mbak Ina, menjanjikan gak sih dari mua pindah ke pie susu, atau memang justru enggak deh ini sampingan aja deh gitu, aku tetap fokus di mua aja? Menjanjikan Mbak. Langsung yakin? Yakin. Seriusan? Serius. Ini berarti udah punya loyal customer ya? Iya. Udah banyak pelanggan. Sudah banyak pelanggan ya, luar biasa sekali. Kita bakalan nyambung lagi di segmen kedua. Kita akan ngebahas tentang rahasia kelezatan dari pie susu milik Mbak Ina ini. Terus nanti bisa diordernya di mana. Terus kita juga nanti akan berbagi tips and trips bagaimana membuat pie susu yang otentik, yang lain daripada yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara. Oke, balik lagi di Brownies, obrolan bisnis masih bersama Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina? Alhamdulillah baik, udah nanya tadi ya. Padahal tadi kita udah ngebahas tentang pai susu ya gitu ya. Berarti luar biasa sekali. Hari ini aku mau nyicipin pai susunya dari Mbak Ina. Tapi sebelum aku cicipin, aku mau nanya dulu. Apa sih Mbak rahasia dari kelezatan pai susu Mbak Ina? Ini katanya beda banget dari yang lain ya? Yang pasti beda. Karena ini sebenarnya pai susu ini banyak ya resepnya bertebaran di mana-mana. Ya, di semua sosial media kayaknya ada. Benar banget. Tapi ini dimodifikasi lagi. Oh, jadi punya resep-resep dan tips-tips rahasia betul dari Mbak sekali. Ina. Dan kalau misalkan rahasia nggak boleh dibilangin dong ya. Nggak, pokoknya ada bahan yang mungkin nggak ada di resep-resep orang. Oke, berarti pakai nyam-nyam. Iya, ada lah pokoknya. Ada aja pokoknya ya. Dan biasanya pai susu itu ada yang keras banget ya Mbak. Ada yang keras. Terus tadi pas aku icipin remahannya doang nih ya, baru remahannya doang nih. Itu kayak enak gitu kayak renyah, terus nggak butuh effort buat kita ngegigitnya. Ini orang nggak punya gigi juga bisa makan. Iya, tapi iya beneran. Jadi tadi aku sampai kayak gitu nyobain tuh memang beda ya. Terus rasanya agak gurih-gurih gitu ya. Bahkan tidak manis. Iya. Ya kan, manisnya berarti dari flanya ini. Jadi aku penasaran sekali ya. Gimana sih proses pembuatan pai susunya bisa sampai seperti ini? Apakah ada ketentuan dari jam pembuatannya harus berapa menit di baking gitu? Kalau pembuatan ini lebih ke pemanggangan. Oke. Dia kan pai susu teflon sebenarnya. Jadi itu ada timingnya, terus besar kecil apinya. Itu main feeling dong ya berarti. Enggak ya? feeling, itu udah di luar kepala sebenarnya. Jadi apinya udah segini udah. Ya, sekian menit. Karena kan kalau misalkan pakai oven kita bisa lihat ya, misalkan 180 derajat, 170 gitu kan. Berarti ini kan memang udah disetting sama Mbak Ina sendiri gitu ya, berarti ya. Dan sampai akhirnya si painya ini tetap nggak keras, tapi apa sih namanya ininya mateng. Terus dia kayak aku boleh nyobain deh, soalnya tidak bisa mendeskripsikan ya nggak sih? Coba dulu. Iya kan, aku tidak bisa mendeskripsikan saat aku belum mencicipi ini gitu kan. Oh my god. Dia tebel ya Mbak ya. Jangan ngiler ya, aku cobain dulu. Ininya tebel banget loh. Isiannya tebel banget. Biasanya kan kalau orang-orang lebih tebel ininya kan bawahnya. Iya, lebih tebel bawahnya. bawahnya. Iya benar. Aku pernah makan juga seperti itu. Tapi ini isinya yang tebel, terus matang semuanya. Nggak ada yang kerasa nggak matangnya, nggak ada sama sekali Mbak. Kok bisa? Ya itu tadi apinya harus pas, kecil besarnya.
Dan ini ada varian-variannya lagi nggak? Maksudnya tuh kayak size-nya dan lain sebagainya. Only size jumbo. Oh jadi nggak bisa gitu kalau misalkan pengen Mbak aku yang medium aja atau yang Enggak. small gitu kayak. Soalnya Mbak kalau udah coba bikin yang agak kecilan, takarannya dikit banget Mbak bedanya. Oh, jadi mendingan daripada nanggung, Iya. mendingan langsung yang mending jumbo aja. sekalian yang jumbo. Jadi ini hanya ukuran jumbo aja. Jadi kalau misalkan kamu pengen beli ini jangan saring-saring kalau kata Mbak Ina tadi ya. Aku bilang katanya bakalan habis berhari-hari, ternyata enggak, bakalan cepat banget habis karena memang iya bener. Ini kayak malah lebih kayak puding ya Mbak, biasanya terlalu lembek loh Mbak. Yang lain-lain tuh kan. Nah ini kayaknya pas banget. Terus apa ya Mbak, kalau dari make up namanya apa Mbak? Apa ya? Stain dia tuh ya? Iya, stain. Yang sampai dianya nggak gerak-gerak, nggak ogel-ogel. Lihat deh, ini perfect banget nih kalau misalkan bisa dilihat di sini dari ketebalannya, terus dia nggak ambiar isiannya, pas. Wah, kamu harus cobain ini. Mbak kalau pengen beli ini di mana belinya? Belinya saya lebih aktif jualan di Instagram. Instagramnya boleh dong, kasih tahu dong. Ina Azmi MUA. Tetap Enak kalau pakai Mbak Adit. akun MUA ya. Enak kalau bener loh. Habisin dulu. Nggak bahaya nanti kalau misalkan dihabisin ini nggak akan kelar-kelar browniesnya ya. Jadi bisa di follow IG-nya Ina_Azmi_MUA. dan kata Mbak Ina tadi dibilangin kalau misalkan kamu pengen order pai susu itu harus standby liatin Di story-nya story IG, ya. Jadi kalau misalkan open order dan lain sebagainya infonya ada di story, meskipun ya di feeds-nya itu belum ada pai susu sebenarnya ya. Enggak ada, Nggak cuma ada ada ya. di highlight. Ada di highlightnya, jadi siapa cepat dia dapat, dan katanya memang limited banget ya Mbak. Ketika tiap hari misalkan Mbak Ina bikin 10 ya udah 10 aja. Iya, benar. Nggak bisa gitu ya Mbak, nego Mbak nambah dong 15 gitu. Timingnya Mbak. Betul banget, betul. Mbak, gimana sih menjaga rasa pai susu ini meski banyak banget diproduksi kayak Mbak Ina kan dalam satu hari, satu orderan itu bisa sampai 10. Nah 10 bahkan sehari itu bisa sampai 20. Nah, itu bagaimana cara Mbak Ina konsisten dari harga dari rasa, terus dari kematangannya dan lain sebagainya? Apakah memang udah tersetting gitu aja sama Mbak Ina gitu? Untuk adonan kue keringnya kita bikin jadi satu. Terus untuk adonan flaknya, flak dalamnya itu bikin satu. Itu prosesnya By berapa one. lama? Kalau bikin kurang lebih dari nempa ininya ke teflon, sampai bikin sampai masukin ke dalam teflon adonan plaknya kurang lebih 15 menit. Sampai matang itu kurang lebih 60 sampai 70 menit semuanya. Satu biji kurang lebih 70 menit. 70 menit berarti hampir sekitar 1 1 jam jam, lebih. 1 jam 10 menit lah ya. Iya. Oke ya. Oh. Wow. satu hari bisa 10 sampai 20. Iya, Anda bayangkan ya, dan satu pai susunya harganya 100.000 ya. Ya, kalau dibanding sama mua sih mungkin lebih mahal mua ya penghasilannya ya. Tapi kalau ini kan tiap hari gitu Iya, ya. harian kan. Pasti jauh lebih menjanjikan yang tadi dibilangin sama Mbak Ina. Mbak Ina, ini sering banget gak sih dijadiin oleh-oleh, atau misalkan ada pemirsa yang ada di rumah pengen banget, aku pengen ngasih hantaran atau ngasih oleh-oleh buat kerabat dan lain sebagainya. Ketahanan dari pai susu Mbak Ina ini berapa jam? Kalau di luar ruangan itu 12 jam. Tapi kalau di kulkas pernah dicoba 1 minggu masih aman. Wow, 1 minggu Di chiller ya? Iya, oke. Bukan di freezer ya? Enggak lah, nggak enak kalau misalkan di freezer kan ya, bisa jadi beku Iya, nanti bener, pai jadi beku. ice cream. Iya, jadi ice cream nanti. Jadi ketahanannya sekitar 12 jam. 12 jam kalau suhu ruang. Oke, kalau misalkan dibawa ke pulau juga, keluar Pulau Jawa juga kayaknya masih oke aja Masih sih ya. Masih oke aja ini. 12 jam loh daya tahannya, luar Soalnya biasa sering sekali. bawa dari sini ke Banjarmasin masih aman. Masih aman ke Banjarmasin ya. Ini udah ada pelanggan ya berarti di Banjarmasin. Udah ya? ada. Serius Mbak. Wow. Kemarin baru pulang dari Banjarmasin nih seminggu yang lalu. Coba jualan ini di sana. Alhamdulillah. Ada just tipper mungkin Mbak dari Tanjung Enggak ke ada. Banjarmasin. Oh memang Enggak. limited edition Nggak, banget memang ya. saya yang kesana. Oh jadi aku mau ke Banjarmasin nih, nanti yang mau pai susu silahkan di order. Iya. Wow, luar biasa sekali. Ini ke Banjarmasin sambil jalan-jalan, ambil bisnis juga, Iya sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air, tentunya cuan masuk ke dompet tetap
aja ada ya. Kita lanjut lagi di segmen ketiga sambil aku ngabisin pai susunya. Yang masih penasaran silahkan sambil di stalking IG-nya Ina Mua. Ina Azmi Mua. Sambil di stalking siapa tahu bikin status ya, bikin story. Habis ini open order langsung dicobain gara-gara ngelihat aku cobain pai susunya. Jangan kemana-mana, kita balik lagi di Brownies obrolan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies, UMKM mengudara. Oke, balik lagi di Brownies obrolan bisnis masih bersama Mbak Ina ya, Mbak Ina Mua yang banting setir
jualan pie susu dan enak banget. Tadi udah dicobain, pokoknya brownies approve. Ini enak banget, seriusan enak banget dan kamu harus cobain ya. Mainnya aku mau tanya dong, bagaimana sih penjualannya? Apakah setiap bulan atau memang ada bulan-bulan tertentu atau momen-momen tertentu yang emang membludak banget dari asalnya 10 sampai 20 tiba-tiba jadi 25 sampai 30 gitu satu harinya? Kalau jualan sih tiap hari ya kayaknya. Nggak, tapi nggak mesti tiap hari juga. Oke. Tapi intensitasnya itu hampir tiap hari gitu lah ya? Hampir tiap hari kecuali weekend. Karena weekend ngambil muak. Ya. Ngambil Kecuali jamnya. weekend, ya. Pernah ada suatu momen yang kayak lebaran dan lain sebagainya yang benar-benar kewalahan harus open order gitu? Kewalahan kalau mau lebaran. Itu bingung, kita kan orang makannya hari lebaran ya. Iya betul. Sedangkan kita nggak bikin pas hari lebarannya. Iya betul. H-1, jadi kita kasih tahu ke klien ini pie susu dibikin H-1. Diambilnya biasanya H-1 Iya, juga. H-1. Jadi buat masukin ke kulkas aja, kalau mau anget-anget boleh dimasukin ke microwave dulu. Oh, diangetin lagi. Diangetin dulu. Kalau suka dingin ya nggak apa-apa, langsung aja Iya, dimakan. ini enak banget loh, enak banget. Jadi kalau misalkan lebaran bisa juga ini ya ngasih hampers Iya. ya buat kerabatnya, buat keluarganya juga. Ini bakalan jadi pilihan yang seru banget dimakan bareng-bareng sama seluruh keluarga atau misalkan dibagi-bagikan gitu ya. Cuman saya memang ukurannya cuma satu. Ini nggak ada yang ukurannya kecil gitu ya. Tapi kata Mbak Ina tadi boleh request ya Mbak Ina kalau misalkan pengen ada topping ya. Topping buah dan lain sebagainya bisa dibicarakan nanti sama Mbak Ina. Mbak Ina, sejauh ini dari tahun 2016 ya tadi ya sampai dengan Mbak Ina dalam menjalankan bisnis ini nih. Kendalanya sih cuman waktu ya, karena sambil ngurus toddler. Oh iya, itu sih lain cerita ya. Iya. Tapi luar biasa loh ya sambil ngurus toddler, terus Mbak Ina masih tetap bisa menyelesaikan orderan. Ini nggak pengen nambah asisten kah gitu? Pengen sih, tapi karena ini belum konsisten banget ya. Pengennya nanti kapan-kapan bisa open order setiap hari, dihandlekan sama orang lain, misalnya kan orang kepercayaan. Mbak Ina tinggal kontrol Mbak gitu Ina ya. tinggal kontrol gitu. Oh ini udah pas, ini saya tetap ngejob. Bener-bener. Tapi mungkin masih sulit ya buat seperti Masih itu ya. sulit. Ini kayak perfect banget loh Mbak Ina nih ya. Kayaknya tadi juga kita ngobrol di belakang katanya aku nih masih belum kurang percaya sama orang karena memang takaran itu berbeda ya Mbak Ina. Iya. Dari tangan itu berbeda, takutnya merubah rasa. Beda tangan, beda rasa. Jadi masih tetap mempertahankan dan masih tetap menjaga kualitas dari pie susunya memang asli buatan dari Mbak Ina gitu ya. Jadi belum bisa diserahkan ke yang lain-lain. Tapi someday mudah-mudahan ya Mbak ya bisa nambah ada Semoga. asisten lah buat membantu ya paling tidak Untuk menempa iya. ke teflon. Jadi orderannya semakin banyak. Tapi ini udah banyak banget sih, satu hari sampai 20, 10 gitu kan, ini luar biasa gitu ya. Ini ngalahin honor muak nanti. Iya, kalau ditekunin tiap hari Mbak. Kalau ditekunin tiap hari bener ya, ini menjadi bisnis yang menjanjikan sekali. Mbak Ina, ada nggak sih mimpi atau target untuk Mbak Ina ke depannya nih untuk pie susu lah khususnya? Kalau misalkan muak, aku yakin banget nih pasti ini udah expert banget gitu ya. Kalau buat pie susu gimana nih? Ya tadi sebenarnya pengen banget buka cabang ini di Banjarmasin. Oke, karena udah ada banyak pelanggan di Banjarmasin Iya, lah ya. ada pelanggan juga di sana. Oke. Jadi pengen mewariskan lah ini ke dipatenkan gak sih kalau misalkan ini pie susu by Ina Tabalong gitu loh, Tanjung Tabalong gitu. Ada sih rencana Mbak. Ada ya kayak Ada, gitu ya. ada. Berarti target dan mimpinya, harapannya juga ternyata masih banyak banget ya Mbak Ina ya. Iya sih dari 2016 mungkin ya jangan sampai berhenti muak ya. Iya. Jangan juga. Ya enggak sih? Iya. Karena kan lumayan juga ya. Iya, lumayan. Mbak Ina ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah pengen tahu Mbak Ina ordernya di mana, boleh disebutin di mananya, Instagramnya boleh dikasih tahu juga sama pemirsa yang ada di rumah. Ordernya hanya di Instagram. Di DM Instagram ya. Kalau Ya. mau order bisa lewat DM Instagram ke Ina Azemi MUA.
Cuman satu. Only DM loh ya, nggak ada WA dan apa-apa ya? Ya kalau WA khusus untuk booking MUA? Ya MUA sama dekor. Oke, ini bener-bener limited banget loh dan kamu harus cobain, must try banget ya. Ini pai susunya enak banget, harus kamu cobain dengan persyaratan harus standby di Instagramnya Mbak Ina MUA ya. Karena kalau kamu terlewat begitu saja pasti nggak akan kebagian. Ya kadang sebelum 24 jam udah dihapus story-nya. Nah, karena udah habis duluan gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Thank you banget loh Mbak Ina ya. Ini memberikan warna yang baru juga buat brownies gitu ya. Karena nggak expert banget gitu ketika ada seorang mua yang tiba-tiba banting setir jualan pai susu. Terus pai susunya enak banget ya. Dan ini bisa diproduksi tiap hari katanya sama Mbak Ina ya. Itu ini ya bisa ada juga di tokonya Mama ya tadi ya? Di warung Mama. Di warung Mama ya? Di warung Pepadaan di seberang Hotel Aston. Nah itu kalau bisa langsung datengin, kalau misalkan penasaran terlewat begitu saja story-nya dari Mbak Ina, kamu bisa langsung datang ke TKP ya di depan Hotel Aston. Kadang kalau ditodong kan sama customer datang tiba-tiba tanpa order, Kak Ina aku mau pai susu, nggak tega kitanya pasti dikasih. Pasti ditagih, pasti langsung dikasihin ya nanti ya. Thank you banget buat Mbak Ina sudah berhadir ke Brownies, sudah memberikan warna baru terhadap brownies juga. Ada pai susu Endulita ini ya di Tanjung Tabalong. Jangan lupa dicoba, jangan lupa diorder dan semoga sukses untuk Mbak Ina. Untuk muanya semakin jaya juga. Untuk bisnis pai susunya juga semakin banyak customer yang akan membeli. Dan bisa terkenal bukan cuma di Banjarmasin, tapi di Balikpapan, di Samarinda dan lain sebagainya. Wah, amin kan aja yang baik-baik. Amin. Terima kasih banyak Mbak Ina. Terima kasih juga buat pemirsa yang ada di rumah dan juga buat pendengar semua yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi di Brownies minggu depan. Barengan sama Ergi juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara,